Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Jangan lupa membaca setiap hari, tidak boleh libur. Setiap hari tidak boleh libur untuk membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita gak tahu kapan kita meninggal. Ini kalimat singkat tapi fadilahnya besar. Tidak heran kalau para aulia kaum solihin merutinkan habis sholat zikir tauhid. Jangan sampai ditinggal. Ini kalimat kalau Allah tampakkan dengan berwujud cahaya, cahayanya lebih terang dari matahari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibnu Abbas mengatakan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu 24 huruf. Kalau kita hitung itu ada 24 huruf. Kita aktivitas kehidupan satu hari di waktu satu hari satu malam 24 jam. Satu huruf dari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau satu hurufnya itu Allah terima, dia menghapus dosa 1 jam. Kalau 24 huruf Allah terima, maka dosa kita yang 24 jam itu Allah hapus. Maka di hari itu kalau dia meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya para kaum solihin habis sholat merutinkan kalimat itu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang biasa kita bacakan dengan tartibnya. Kita masih melanjutkan pembahasan surat Al-Kahf atau kisah Ashabul Kahfi. Pertemuan lalu sudah kita uraikan sedikit yang kami ambil dari kitab Al-Kamil Fit Tarikh. Ini kitab sejarah terbaik di masanya. Kitab sejarah terbaik di masanya. Judulnya Al-Kamil Fit Tarikh. Kesempurnaan di dalam sejarah. Ditulis oleh salah satu sejarawan besar Islam bernama Izzuddin Ibnul Athir. Kelahiran tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah.
Jadi ulama yang bernama Ibnul Athir yang namanya sangat terkenal itu ada 3 orang. Namanya sama, Ibnul Athir juga. Dan mereka semuanya itu bersaudara, saudara kandung. Yang satunya bernama Izzuddin Ibnul Athir, yang saya kutip kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh. Itu julukannya Izzuddin, ahli sejarah. Ahli sejarah. Saudara beliau yang lainnya ahli hadis, juga bernama dalam turof peninggalan keilmuan Islam disebut juga dengan nama Ibnul Athir. Namun julukannya adalah Majduddin. Majduddin Ibnul Athir. Lahir tahun 544 Hijriah. Wafat kalau tidak salah 606 ya, atau 660 Hijriah, saya lupa persisnya berapa, sekitar itulah. Lahirnya 544, wafatnya kalau tidak 606, 660, antara dua itu, saya lupa persisnya. Nah, itu julukannya Majduddin. Ini ahli hadis. Di antara kitab yang beliau tulis berjudul An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Juga memiliki saudara yang disebut namanya juga Ibnul Athir. Namun julukan Diyauddin, ahli bahasa, ahli syair. Ya. Kelahiran tahun 558 Hijriah. Wafat 637 Hijriah. Kitab yang terkenal yang ditulis oleh beliau berjudul Al-Mithlu Sa'iru fi Adabil Katibi wa Syairi. Nah, jadi itu 3 nama yang berbeda. Walaupun satu saudara kandung ya, satu dengan lain. Ibnu Taimiyah juga ada 4 orang yang terkenal. Banyak ulama-ulama yang namanya mirip. As-Subki juga sekitar 4 orang. Al-Busiri ada 2 orang yang namanya Al-Busiri. Ibnu Arabi juga 2 orang. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi, ada 3 lagi Ibnul Arabi. Kemudian Ibnu Hajar juga ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Ar-Romli juga ada Syihabuddin Ar-Romli, ada Syamsuddin Ar-Romli. Banyak ulama-ulama yang memiliki kemiripan nama. Baik. Dan biasanya kalau namanya Yahya, ada namanya nama kunyah, laqab. Nama sesuatu yang dinamakan. Kunyah biasanya ngikut nama anak. Seperti Rasul Muhammad Abul Qasim. Dan itu menjadi adat tradisi. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang kunyah berjudul Kitabul Kuna. Ditulis oleh banyak ulama hadis. Biasanya yang namanya Yahya, kunyahnya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Seperti Imam Nawawi namanya Yahya, kunyahnya Abu Zakaria. Padahal Imam Nawawi tidak menikah, tidak memiliki anak secara biologis. Tapi karena namanya Yahya, maka kunyahnya kepada Abu Zakaria. Atau sebaliknya, kalau namanya Zakaria, kunyahnya adalah Abu Yahya. Dibalik-balik begitu. Yahya ini nama berbentuk kata kerja dari kata hidup. Orang pertama yang diberikan nama menggunakan kata kerja itu Nabi Yahya.
Ya, setelahnya ada kata kerja Yazid, ada kata kerja dijadikan nama Ahmad. Ya. Ada yang namanya Sulaiman, kunyanya Daud, Abu Daud. Makanya muhaddits Sulaiman, nama asli Abu Daud itu Sulaiman, terkenalnya dengan kunyah Abu Daud. Kemudian ada yang namanya lakop, julukan. Biasanya yang namanya Muhammad, julukannya Syamsuddin. Di Ternate misalnya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, julukannya Syamsuddin. Itu adatnya ulama. Kalau nama Muhammad, Syamsuddin. Kalau namanya Ahmad, Syihabuddin. Kalau namanya Ali, Nuruddin. Seperti mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Itu julukannya Nuruddin, cahaya agama. Syamsuddin, matahari agama. Syihabuddin, bintangnya agama. Meteor, bintang awan, Syihabuddin. Yang bernama Ali, kunyanya Abul Hasan. Ali Abul Hasan. Memang umumnya nisbat ke nama anak, tapi kalau yang tidak punya anak sekalipun, kunyah itu tetap digunakan. Itu tradisi para ulama dan kaum sholihin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ashabul Kahf. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari goa mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam goa itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Wa amara Degyanus ashabahu bidukhuli ilaihim wa ikhrajihim. Raja Degyanus yang hidup di masa pemuda-pemuda yang taat, yang beriman kepada Allah, yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Dia memerintahkan pasukannya mengikuti pemuda-pemuda tersebut sampai akhirnya pemuda-pemuda itu masuk ke dalam goa. Dan pasukan-pasukan dari Raja Degyanus juga diperintahkan untuk masuk ke dalam goa tersebut agar menangkap mereka dan mengeluarkan mereka untuk dieksekusi mati. Maka tatkala fakullama arada rajulun an yadkhula fa'ar'aba fa'ad. Tapi tiap kali mereka masuk, seorang dari mereka masuk ke dalam goa, entah apa yang terjadi di dalam goa, mereka tidak berani masuk ke dalam goa, lari kembali keluar dalam keadaan ketakutan. Jadi Allah menjaga Ashabul Kahf. Jika ingin masuk ke dalam goa, pasukan-pasukan Raja Degyanus baru masuk sebentar, ketakutan mereka keluar. Mungkin mereka melihat sesuatu di dalam goa tersebut. Nah, ini yang disebut dengan ismah atau hifdullah, penjagaan dari Allah. Kalau selevel orang-orang soleh, Ashabul Kahf dijaga oleh Allah, mereka tidak ada yang terluka. Padahal Raja Degyanus dan pasukannya sudah mengetahui di mana lokasi mereka.
Tapi mereka tidak mampu melukai Ashabul Kahf karena Allah menjaganya. Lantas bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau Allah sudah jaga, sehebat apapun teknologinya manusia, sehebat apapun kekuatan manusia, maka itu tidak ada artinya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dari makhluk. Semuanya adalah kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. Quwwah kekuatan, haula daya. Qala fabni alaihim babal kahf. Fabni alaihim babal kahf. Akhirnya Raja Degianus ini putus asa. Semua pasukannya masuk, keluar dalam keadaan ketakutan. Tidak mampu menangkap Ashabul Kahfi. Jangankan menangkap, menyentuh pun tidak mampu. Melihat pun tidak mampu. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka Raja Degianus memerintahkan fabni alaihim babal kahf. Tutup saja pintu goa itu, kita tutup dengan batu sehingga mereka tidak bisa keluar, dan pada akhirnya mereka mati kelaparan dan kehausan. Maka dibangun ya fabni alaihim babal kahf wada'hum yamutu ju'an wa atasha. Tinggalkan mereka di dalam goa dalam keadaan lapar dan haus hingga nanti mereka mati. Maka ditutuplah itu pintu goa pakai batu yang besar, ditutup. Dan pintu goa itu sulit untuk dibuka karena batu yang sangat besar. Wallahu alam dengan cara apa mereka menutup itu batu tidak dijelaskan secara spesifik. Fa fa'ala fa baqau zamanan ba'da zamanin. Tatkala batu itu ditutup, mereka tidak bisa keluar. Di saat itulah Allah Ta'ala tidurkan mereka. Mereka tertidur di dalam gua 300 tahun lebih. Fi riwayah yang diperdebatkan oleh para ulama yaitu 309 tahun. 309 tahun. Fabaqau zamanan ba'da zaman. Maka mereka menetap di tempat tersebut melintasi zaman, waktu yang sangat panjang. Thumma inna ra'iyan adrakahul mataru. Kemudian sudah sampai 300 tahun. Ini Raja Degianus sudah mati. Pasukan-pasukannya juga sudah mati. 300 tahun. Pada waktu 300 tahun setelahnya, tiba-tiba datang seorang pengembala kambing. Inna ra'iyan adrakahul matar. Jadi ada seorang pengembala kambing mengembalakan kambingnya, hujan besar turun. Maka dia cari tempat berteduh. Qadarullah, Allah takdirkan pengembala kambing ini berteduh di goanya Ashabul Kahf. Dia berteduh di situ. Kemudian pengembala kambing ini dia berkata, faqal, "Lau fatahtu baba hadzal kahfi fa adkhaltu ghanami fihi." Seandainya saya bisa membuka batu yang menutup pintu goa itu atau goa ini, sehingga aku akan bawa masuk kambing-kambingku ke dalam goa tersebut untuk berteduh dari air curahan hujan tersebut. Ternyata baru bicara seperti itu, Allah Ta'ala dengan kuasanya fafatahahu, membuka. Dia terbuka secara otomat batu besar itu. Maka pengembala kambing ini terkejut ketika masuk ke dalam goa.
dia dapati ada orang tidur di dalam. Ini kekuasaan Allah. Ini yang namanya keramat. Keramat para aulia. Faraddallahu ilaihim arwahahum minal ghad hina asbahu. Maka di saat itu juga Allah mengembalikan ruh mereka ke dalam jasad mereka yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Lantas mereka semuanya bangun dari tidurnya. Waktu mereka bangun terjadi dialog. Nah, ini keterangan pengembala kambingnya dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh tidak menerangkan. Pengembala kambingnya menyaksikan mereka bangun, ikut bersama mereka, itu datanya tidak ada, maklumatnya tidak ada. Tapi pembahasannya ke Ashabul Kahfi. Ketika mereka bangun, terjadi dialog. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qail minhum kam labithtum? Qalu labithna yauma aw ba'da yaumin. Ketika mereka bangun, mereka saling bertanya, kita tidur ini berapa lama kira-kira? Yang satu menjawab, oh 1 hari. Yang lainnya menjawab, enggak, setengah hari. Jadi di pikiran mereka, mereka tidur itu hanya sesaat, 1 hari atau setengah hari. Tidur pulas, nyenyak. Dan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ada yang berkata dari mereka, yang lain menjawab 1 hari, yang lainnya menjawab setengah hari, tapi yang lainnya mengatakan Allah yang menciptakan kalian lebih mengetahui berapa lama kalian tidur. Itu. Walhasil tidur panjang, lapar. Lapar mereka meminta satu orang untuk pergi ke kota tempat tinggalnya di kota mereka untuk membelikan makanan. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Itu dalam Al-Quran. Warikun itu perak. Kalau warokun kertas. Warokun kertas bisa, daun bisa. Warikun fiddah, perak. Pergilah membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Falamma atababal Madinah, maka satu orang ini yang diutus untuk beli makanan, dia kembali ke kotanya. Bisa bayangkan ya, 300 tahun semenjak dia ditidurkan, kemudian disuruh kembali lagi ke kotanya, itu sudah 300 tahun berikutnya. Tentu perubahan sangat drastis. Perubahan kota-kota tersebut juga akan mengalami perubahan. Maka ketika dia masuk pintu kota tersebut, dia bingung. Ini kota apa ini? Tidak ada yang dia kenali, semuanya berubah. Dia jalan lihat kanan kiri, orang-orangnya juga muka-muka baru semua. Ini siapa? Pikiran dia baru bangun tidur. Ini nanti akan terjadi sama halnya dengan kita. Hari kebangkitan, keadaan kita persis seperti itu. Ini simulasi, Allah buat simulasi hari kebangkitan. Kita percaya bahwa kita semua ini suatu saat akan meninggal dunia, dan suatu saat akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Namanya Yaumul Ba'ats. Ikhwan, kita bangkit dari kuburan.
kita pindah ke alam yang berbeda, tentu kita akan heran dan bingung. Ini apa yang terjadi? Ini baru 300 tahun. Yang tidur di kuburan dengan ruhnya itu, hidup di dalam kuburan, itu macam-macam. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang 3000 tahun, dan seterusnya. Wa fil hadis, orang yang baik dipercepat waktunya, seperti pengantin baru menikah, kemudian malam hari tahu-tahu sudah pagi. Itu orang-orang soleh, dalam kuburannya tidak terasa waktu. Tapi orang-orang yang diazab dalam kuburannya, waktunya terasa sangat lama. Sampai-sampai keluar dari lisannya, ya Allah, saya tidak kuat diazab di kuburan, cepat masukkan saya ke dalam neraka. Padahal dalam neraka lebih parah. Nggak ada pilihan. Karena tidak mampu dengan azab kubur, dia minta mempercepat, sudah masuk neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur. Maka dia ketika melihat di sekitar kota tersebut, orang-orangnya juga dia lihat, tidak ada satupun yang dia kenali. Faqala bi'ni bihadhihi darahim ta'aman. Akhirnya dia putuskan, dia datangi satu pedagang yang menjual makanan. Dia bilang, saya mau beli ini makanan. Berapa harganya? Disebutlah harganya. Maka dia berikan uang, ini saya bayar pakai dirham. Darahim. Darahim jamak dari dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Kalau dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Satu dinar itu 3,5 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta, berarti 1 dinar 3.500.000. Dan mata uang dinar ini tidak berubah. Harganya di masa Nabi dengan saat ini sama. Karena kimahnya itu, nilainya itu tergantung beratnya, gram emas. Itu mata uang yang ada sudah lama. Dia bayar dengan uang dirham. Waktu pedagang terima itu uang dirham, faqala famin aina laka hadhihi darahim. Dia lihat uang ini, uang sudah tidak berlaku lagi ini. Itu bisa bayangkan, antum belanja sekarang, taruhlah pakai uang yang tahun 40-an. Masih sebelum kemerdekaan ya, mata uang yang dikeluarkan oleh Belanda, golden dan lain sebagainya. Dikasih, bayar, bingung nih. Hal yang sama ketika dibayar oleh salah seorang Ashabul Kahfi, membeli makanan, dikasih dirham yang 300 tahun yang lalu. Yang jual lihat, kaget, dari mana nih uang? Kata yang pedagang tadi, famin aina laka hadhihi darahim. Dari mana kamu dapat uang dirham ini? Heran dia, kenapa kamu tanya nih uang? Ada dalam kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224, wafat 310 Hijriah, yang menyatakan bahwa Ashabul Kahfi, salah seorang Ashabul Kahfi yang membeli itu, ketika pedagang itu mengatakan, dari mana uang ini? Dia katakan, ini uang dari sini. Biasa kita transaksi dengan dirham ini di tempat ini. Dia katakan, tidak, ini uang ini sudah tidak berlaku. Ini uang sudah tidak berlaku. Ini umurnya kurang lebih, uang ini 300 tahun yang lalu. Di situ dia heran. Masa 300 tahun? Saya baru tidur. Kalau bahasa kita ngawur, ngaco. Ini baru uang 300 tahun dari mana?
Akhirnya Ashabul Kahfi ini, salah seorang Ashabul Kahfi ini mengatakan, kharajtu ana wa ashabul li ams. Kharajtu ana wa ashabul li ams. Saya dan sahabat-sahabat saya baru kemarin sore kami tidur. Ini sekarang saya keluar belanja. Kok bilang mata uang ini 300 tahun yang lalu, dari mana? Bingung nih, hanya dua-dua bingung. Yang jual juga bingung, yang beli makanan juga bingung. Thumma asbahu fa arsaluni faqala hadhihi darahim kanat ala ahadi malikil fulan. Kemudian pedagang tersebut mengatakan, ini uang, coba perhatikan, ini cetakannya ada. Biasa di uang kan ada cetakannya tuh, tulisan. Di situ ada gambar raja dan namanya. Ini uang kamu ini, rajanya namanya Degianus. Iya benar, Degianus. Sekarang dia kan masih raja. Enggak, dia sudah mati lama, kata pedagang. Udah 300 tahun yang lalu sudah mati. Tambah bingung dia. 300 tahun yang lalu, iya. Terus raja sekarang ini siapa? Disebut namanya. Kata Ibnu Athir, rajanya rajulun soleh. Raja yang memimpin pada masa ini, di saat 300 tahun setelahnya itu, yang saat ini memimpin, dia adalah raja yang soleh, raja yang baik. Oh sudah, lega. Dia, yang penting Degianus mati, ya. Degianusnya sudah mati. Akhirnya, bagaimana kalau saya bawa kamu menemui raja yang soleh tersebut, agar kamu ceritakan. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi. Maka diceritakan, kami dikejar oleh Degianus, kemudian kami masuk ke dalam goa, sampai dalam goa kami tidur. Tahu-tahu kami bangun saat ini. Maka difikirkan oleh pedagang tersebut, berarti kalian tidur itu sudah 300 tahun. Selama 300 tahun kalian tidur. Baik, kita lapor kejadian ini kepada raja. Pergilah pedagang dengan salah seorang Ashabul Kahfi tersebut. Mereka menemui raja. Farafa'ahu ilal malik. Akhirnya menghadap kepada raja. Wa kana malikan soleha. Rajanya raja yang baik, yang soleh. Mereka menggunakan syariat Nabi Isa alaihi salam. Maka ketika bertemu dengan raja, fasa'alahu anha fa'ada alaihi halahum. Ketika bertemu dengan raja, diceritakanlah kepada raja. Raja juga bertanya. Diceritakan, kami dahulu dikejar oleh Degianus, kemudian masuk ke dalam goa, kami tidur di dalam goa, sekarang ini kami bangun. Oh, raja ini percaya bahwa kalian ini tidur 300 tahun. Ini kuasanya Allah, kata raja. Kuasanya Allah. Allah jaga kalian hingga Allah membuat kalian tertidur selama 300 tahun. Faqala al-maliku aina ashabuk? Kemudian raja berkata, teman-temanmu yang lain di mana? Dan cerita ini memang sudah tersebar sebelumnya. Ada 7 orang pemuda yang hilang di masa 300 tahun yang lalu. Jadi sudah jadi cerita rakyat. Maka ketika raja melihat hanya 1 orang, sedangkan cerita rakyat itu berkembang, itu 7 orang, ditanya, teman-teman kamu di mana yang lain? Maka dia katakan, ada di dalam goa. Ini goanya ini masih diperdebatkan ya. Ada yang mengatakan di Jordania, ada juga yang mengatakan di Irak, dan ada yang mengatakan di tempat yang lain di sekitaran situ, di Syam. Akan tetapi yang sangat terkenal itu yang ada di Jordan. Bahkan Ashabul Kahfi ini menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian diterjemahkan oleh ulama, itu adanya di wilayah Turki. Adanya di wilayah Turki. Jadi tidak suatu hal yang disepakati oleh sejarawan. Tempatnya itu tidak disepakati oleh sejarawan.
Walhasil akhirnya raja mengatakan, kalau gitu antarkan saya ingin bertemu dengan sahabat-sahabatmu. Qala intaliqu ma'i fantalaqu ma'ahu. Naam. Intalaku, maka mereka pun pergi ma'ahu bersama sang raja hatta atau babal kahf. Akhirnya sampailah di depan pintu goa. Dia tunjukkan, ini tempatnya, kami tidur di dalam sini. Faqala da'uni adkhul ila ashabi qablakum li'alla yasma'u aswatakum fayakhafu zannan minhum anna Daqyanus qad alima bihim. Maka yang mengantarkan, salah seorang ashabul kahfi itu mengatakan, jangan kalian masuk dulu, biar saya dulu yang masuk terlebih dahulu, sehingga saya menemui sahabat-sahabatku, agar jangan sampai mereka menyangka kalian ini pasukannya Daqyanus. Biarkan saya masuk terlebih dahulu, saya ceritakan peristiwanya, kejadiannya, sehingga mereka tidak menyangka bahwa kalian ini adalah pasukan-pasukannya Daqyanus. Maka saya minta suaranya jangan kuat-kuat, pelan-pelan saja. Ya. Li'alla yasma'u aswatakum fa yakhafu dhannan min an Daqyanus qad alima bihim. Fadakhala alaihim wa akhbarahum al-khabar. Nah, kalian jangan sampai mengeraskan suara dan janganlah kalian masuk ke dalam goa kecuali saya terlebih dahulu. Saya khawatir nanti mereka menyangka kalian adalah pasukan Daqyanus dan Raja Daqyanus sudah mengetahui di mana lokasinya mereka. Itu, biar saya dulu yang masuk. Akhirnya diizinkan. Ini salah satu utusan Ashabul Kahfi ini, dia masuk ke dalam goa bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian dia ceritakan pada mereka, kita ini sudah tidur 300 tahun. Mereka bingung di dalam, kok bisa 300 tahun? Dia ceritakan, tadi saya belanja, itu uang yang saya belikan tadi tidak berlaku lagi di masa saat ini, karena uang itu masa berlakunya di masa Raja Daqyanus itu 300 tahun yang lalu. Raja Daqyanusnya sudah mati 300 tahun yang lalu. Sekarang yang memimpin seorang raja yang soleh. Diceritakan, raja yang soleh itu dengan pasukannya ada di luar goa ini. Mereka ingin bertemu dengan kalian. Masya Allah. Akhirnya fasajadu syukran lillah. Mereka semua sujud syukur. Berarti Raja Daqyanus sudah tidak ada. Kemudian mereka mengatakan, ini satu kemuliaan besar yang Allah berikan. Allah tidurkan kita selama 300 tahun. Ayo kita sama-sama sujud syukur kepada Allah. Mereka sujud syukur. Setelah itu wasa'aluhu an yatawaffahu. Sebelum raja ini masuk dengan pasukan-pasukannya, saat itu juga Ashabul Kahfi berdoa sama Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami. Minta untuk diwafatkan. Akhirnya mereka meminta kepada Allah untuk diwafatkan mereka. Fastajaba lahum. Allah ijabah doa mereka. Saat itu juga Allah wafatkan mereka. Meninggal semuanya. Dalam Al-Quran itu dikatakan, Qul malakul mautil ladzi wukila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Qul huwallazi yatawaffakum malakul mauti wukila bikum. Katakanlah, dia Allah yang mewafatkan kalian lewat malakul maut. Mencabut nyawa mereka, meninggal. Fadaraba ala udhunih wa adhanihim wa arada al-malik ad-dukhul alaihim fakanu kullama dakhala alaihim rajulun ar'ab.
Ketika mereka semua sudah meninggal di dalam goa tersebut, raja dan pasukannya masuk. Ketika masuk, mereka tidak bisa masuk sampai terlalu dalam, terlalu jauh dalam goa itu. Allah sudah jaga nih Ashabul Kahfi. Hanya raja keluar dalam keadaan takut bersama pasukan-pasukannya. Dan tiap kali mereka masuk, mereka tidak mampu untuk masuk ke dalam goa. Ar'ab, keluar dalam keadaan takut. Falam yaqdiru an yadkhulu alaihim fa'ada anhum. Maka raja memutuskan, kita tidak bisa masuk melihat mereka, tapi paling tidak kita sudah dapat pelajaran, kata raja. Ini kebesaran Allah, kita saksikan sendiri. Mereka Allah tidurkan selama 300 tahun karena mereka menghindari raja yang zalim. Untuk mereka menjaga keimanan mereka, dipaksa oleh Raja Degianus untuk menyembah berhala, mereka tidak mau. Akhirnya mereka menyelamatkan keimanan mereka, mereka lari keluar dari kota mereka. Maka Allah muliakan mereka saat itu dengan Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Maka Raja perintahkan bangun masjid di tempat tersebut. Fabanau alaihim masjid atau bunya alaihim masjidun, dibangunkan di tempat tersebut masjid, yusalluna fiha, sehingga di tempat itu orang bisa sholat sambil mengenang dan mengingat kembali satu peristiwa besar, yaitu Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Mereka ditidurkan oleh Allah Ta'ala selama 300 tahun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Akhirnya dibangun masjid. Masjid di sekitaran goa tersebut. Dan itu termaktub di dalam firman di surat Al-Kahf ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, lanattakhidanna alaihim masjidah. Sungguh kami bangun atas mereka satu masjid, masjidah. Nah, ini riwayat kami kutip dari kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Al-Imam Ibnul Athir, ya, alim kabir, orang alim besar. Tadi sebelum saya datang ke Masjid Muhajirin, waktu sore tadi saya baca satu kitab sambil mendengar juga ceramah dari Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Di situ beliau terangkan terkait adab orang-orang terdahulu kepada kaum solihin, kepada para ulama. Isyarat tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka itu pemuda-pemuda yang soleh. Kemudian ijtihadnya raja membangun masjid, tempat ibadah dekat dengan mereka, itu sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang soleh, sekalipun itu pemuda, masih muda. Tapi karena mereka orang yang soleh, Allah Ta'ala muliakan. Dan Allah Ta'ala sebutkan pembangunan tersebut sebagai bentuk memuliakan mereka, bukan mengkultuskan, memuliakan. Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Beliau adalah ruknun min arkan, tiang mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir mengatakan kana ra'san fil madhab. Beliau pemimpin di dalam mazhab Syafi'i. Coba lihat bagaimana adab beliau ketika ziarah ke makamnya Imam Syafi'i. Beliau di mana? Di Damaskus.
Imam Syafi'i rahimahullah dimakamkan di Mesir, di Kairo. Situ kuburannya Imam Syafi'i. Beliau datang dari Damaskus ke Mesir ingin ziarah kepada Imam Syafi'i. Ketika sampai di tempat makbarahnya Imam Syafi'i, beliau tidak berani masuk, langsung menghadap ke makbarahnya Imam Syafi'i. Tapi beliau berikan salam dari luar, tidak berani masuk. Kalau yang lain ziarah masuk, ucapkan salam, mendoakan Imam Syafi'i. Tapi Imam Nawawi tidak berani masuk, di luar beliau. Akhirnya ada yang bertanya, wahai Imam, kenapa engkau tidak masuk? Kata Imam Nawawi, yang pertama, saya malu menghadap Imam Syafi'i karena level saya dengan beliau sangat jauh. Ini Imam Nawawi ya. Seandainya Imam Syafi'i hidup dan saya juga hidup di masa Imam Syafi'i, maka jarak saya dengan Imam Syafi'i akan seperti ini. Saya tidak pantas dekat dengan Imam Syafi'i. Pangkat saya di sini, Imam Syafi'i jauh di sana. Antum tahu Imam Nawawi itu menulis kitab sampai tangannya lumpuh. Berapa banyak kitab yang ditulis oleh beliau? Tangan lumpuh. Antum baca kitabnya agak kuat. Itu Al-Majmu' puluhan jilid, Riyadhus Shalihin puluhan jilid. Yang belum dicetak lebih banyak dari itu. Itu tulisan tangan, bukan zaman kita pakai copy paste. Tulisan tangan. Dan niatnya betul-betul untuk apa? Untuk menghidupkan agama Nabi Muhammad SAW. Tidak yang lain. Sampai lumpuh tangannya. Antum tahu tidak puasanya Imam Nawawi? Kana yasumu dahr kullah. Puasanya setiap hari. Palingan tidak puasa hari-hari yang dilarang puasa saja. 2 hari raya tidak boleh puasa. Kemudian ayyamu tasyrik tidak boleh puasa. Selebihnya beliau puasa setiap hari. Kemudian beliau itu tidak pernah makan makanan yang ada di tempat tinggalnya. Beliau tinggal di madrasah Darul Hadith Al-Ashrafiyah. Itu sekolah hadis, sekolah pertama yang secara khusus membahas tentang hadis. Itu adalah Darul Hadith Al-Ashrafiyah. Kalau sekarang kita mendengar ada sekolah-sekolah Islam yang memiliki nama Darul Hadith, itu mengambil dari nama sekolahnya Imam Nawawi. Puasa tiap hari, waktu belajar pernah beliau katakan 2 tahun saya belajar, punggung saya tidak pernah saya letakkan di atas tanah. Makan yang beliau makan tidak pernah beliau makan makanan yang berasal dari Damaskus di tempat beliau tinggal, karena kebanyakan tanahnya tanah wakaf. Beliau takut ada makan makanan yang berasal dari tanah wakaf. Alasan kedua, pada waktu itu sistem perpajakan menurut beliau tidak sesuai dengan syariat Islam. Takut ada yang makan makanan yang syubhat. Jadi kalau makan, beliau pergi ke kampungnya di Nawa. Orang tuanya menyiapkan bekal dan makannya agak banyak. Kurma, air putih, cukup. Kana nahifa jiddah. Para muhaddithun ketika menerangkan tentang Imam Nawawi, itu badannya sangat kurus. Wa fir riwayah masuk toilet hanya seminggu sekali. Karena makannya sedikit, banyak puasa. Bisa karena sebab puasa. Coba kita puasa, masuk toilet tidak? Di waktu siang itu. Karena tidak makan. Tidak masuk toilet. Nanti malam kita sudah makan, ya karena buang hajat, kencing, buang air besar, itu kan dari makanan. Nah beliau makannya kurma hanya beberapa butir saja.
Ditanya kenapa makannya sedikit. Saya takut waktu saya lebih banyak ke toilet daripada ibadah kepada Allah. Saya takut waktu saya terbuang di dalam toilet lebih banyak daripada waktu ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan beliau habiskan, wakafkan umurnya seluruhnya untuk ilmu Islam, untuk ilmu agama Islam, untuk hadis Nabi Muhammad SAW, untuk ilmu hukum fikih. Wakafkan sampai meninggal, tidak sempat menikah. Tidak sempat menikah. Bahkan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah menulis kitab tentang biografi para ulama-ulama yang mereka waktunya habis dengan ilmu hingga tidak sempat menikah. Itu jumlahnya sangat banyak disebutkan dalam kitabnya. Di antaranya Imam Nawawi, Az-Zamakhsyari, Abu Ja'far At-Tabrani, At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, wa Ibnu Taimiyah juga. Itu beberapa ulama yang tidak sempat menikah. Nama kitabnya Al-Ulama'ul Udzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Para ulama yang bujangan yang mendahulukan ilmu daripada menikah. Karena Imam Nawawi menganggap beliau tidak menikah punya alasan. Yang pertama, saya sudah wakafkan umur saya untuk ilmu. Saya takut ketika menikah waktu saya tidak ada dengan istri, akhirnya saya berdosa. Hak mereka saya tidak tunaikan, saya berdosa. Makanya saya memilih tidak menikah. Dan saya mampu menjaga diri saya ketika tidak menikah. Tidak ada pengaruh bagi diri saya. Tidak ada bisikan-bisikan jahat dalam diri saya. Maka caranya adalah apa? Saya puasa setiap hari. Karena Nabi katakan, wahai segenap para pemuda, man istata'a minkul ba'ah falyatajawwaz. Wahai segenap para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Jika tidak mampu, maka puasa. Nah, saya amalkan puasa setiap hari. Dan beliau itu tidurnya sedikit. Di malam hari beliau ibadah, beliau menulis kitab. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Imam Taqiyuddin As-Subki mendengar kabar bahwa Imam Nawawi ziarah ke Imam Syafi'i, mengejar Imam Nawawi, tapi sudah meninggal dunia. Dikuburkan di Nawa, di Suriah. Ada satu tempat dekat dengan Damaskus, di situ beliau dikuburkan. Kemudian di tengah-tengah kuburannya tumbuh pohon. Menurut para ulama minal mutasawwifin, itu pohon itu tumbuh dari hatinya Imam Nawawi. Sebagai alamat bahwa beliau adalah seorang imam yang sudah mencapai level wali aqtab. Qutbun minal aqtab. Kutub dari wali-wali kutub yang ada di zamannya. Nah, ini adab mereka kepada ilmu sangat luar biasa. Begitu juga Imam Malik, kita melihat Imam Malik punya adab terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau mau membacakan hadis harus mandi dulu. Habis mandi, beliau wudu, sholat 2 rakaat, menggunakan pakaian yang paling mewah, menggunakan wangi-wangian, membakar gaharu, duduk dengan khusyuk. Baru setelah itu beliau membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah bin Mubarak meriwayatkan pernah dalam satu pengajian Al-Imam Malik membacakan hadis, tiba-tiba wajah beliau berubah menjadi merah, seakan-akan beliau sedang menahan rasa sakit. Tapi bacaan hadisnya terus beliau baca sampai selesai, baru beliau pingsan. Diperiksa oleh murid-muridnya, ternyata didapati di punggungnya itu ada kalajengking. Dan di punggungnya itu sudah ada bekas beberapa sengatan. Ya, sampai bengkak. Diambil itu kalajengking, dibuang. Sadar Imam Malik, bangun, maka murid-muridnya mengatakan, wahai guru, kenapa tidak dari awal kau menghentikan itu pengajian untuk mengusir atau membuang kalajengking yang ada di punggungmu? Kata Imam Malik, saya tidak berani memotong ucapan Nabi Muhammad.
Makanya saya tuntaskan sampai selesai, sekalipun saya harus menahan rasa sakit sebagai bentuk adab saya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak mau memotong sabdanya Nabi karena sebab adanya kalajengking yang menyengat punggung saya. Beliau tuntaskan dulu sampai selesai, baru beliau pingsan. Itu adab para ulama-ulama terdahulu terhadap agama Islam, syiar-syiar agama Islam, terutama ilmu-ilmu yang mereka yakini ilmu ini sumbernya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, dan ilmu ini memiliki cahaya. Ilmu ini adalah ilmu yang diridhoi oleh Allah. Ilmu ini adalah ilmu yang membuat seorang hamba dekat dengan Allah dan dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa insyaallah pertemuan berikut kita melanjutkan pembahasan Ashabul Kahfi dari riwayatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti kita bisa lihat bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan kisah Ashabul Kahfi paling lengkap, paling rinci, detail, tahu jumlah istana, tiangnya istana raja itu berapa jumlahnya, Raja Degianus, mahkotanya terbuat dari apa, nama-nama Ashabul Kahfinya siapa, dijelaskan secara detail dan terperinci. Dalam satu riwayat itu Sayyidina Ali pernah dipertemukan oleh Allah dengan Ashabul Kahfi. Allah kembalikan lagi Ashabul Kahfi, kemudian menjawab salamnya Imam Ali atas perintahnya Nabi Muhammad. Dan Ashabul Kahfi mengatakan, kami, nanti pertemuan berikut kita bahas lebih rinci, kami diperintahkan di dalam agama kami lewat lisan Nabi Isa untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dan untuk beriman juga kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan juga kami diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan engkau wahai Imam Ali bin Abi Thalib. Ashabul Kahfi disuruh menghormati, memuliakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ini mereka levelnya jauh lagi di atas. Level mereka jauh di atas. Ashabul Kahfi ini nanti kelak menjadi apa? Jadi khodamnya mereka. Jadi khodamnya. Ibnu Arabi mengatakan, wahai para wali, Ibn Arabi ya, dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, wahai para aulia yang ada di timur dan di barat, apabila kalian mengetahui magomnya Ahlul Bait, magomnya Imam Ali, magomnya Sayyidah Fatimah, magomnya Sayyidina Al-Hasan, magomnya Sayyidina Al-Husain, kalau kalian mengetahui magom pangkat mereka di hari kiamat, kalian semua akan berharap menjadi budak-budak mereka. Budak, bukan khadam lagi. Bahkan kalian akan berharap menjadi budak dari budak mereka. Budak dari budak mereka. Itu fatwanya Al-Imam Muhyiddin Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar Ibn Arabi. Ya, insyaallah pertemuan berikut kita akan bahas.